Inilah saatnya Engkau membekali setiap kami dengan firman-Mu. Urapi sertai lidah mulut bibir hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Urapan yang dahsyat, urapan yang luar biasa turun melanda setiap kami. Sehingga setiap kami Tuhan siap. Kami membuka kapasitas kami lebar-lebar untuk siap dilayani dengan pembinaan terbaik. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa-kuasa pembunuh-pembunuh roh jahat di udara yang mencuri kebenaran firman, kami ikat kuasa-Mu, kami ikat kuasa-Mu, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mengizinkan roh Tuhan bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pujian penghormatan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Sore yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom warga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Maaf ya kemarin sibuk dekor dan sebagainya, jadi tidak sempat bikin undangan. Mari siang hari ini kita buka bersama-sama kitab kita, firman Tuhan siang hari ini. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 11, firman Tuhan dengan tema memandang wajah Tuhan. Siapa di sini yang rindu memandang wajah Tuhan? Saya yang pertama kali angkat tangan. Amin. Mazmur 11, kita akan baca satu ayat saja. Mazmur 11 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Amin. Sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Mazmur 11 ayat yang ke-7. Yang ini minta leren Pak. Minta istirahat ya. Sudah ketemu, enggak tahu barusan diperbaiki, belum ada sebulan minta leren mana. Berarti jalur nanti anyar. Haleluya. Sudah ketemu, yang ketemu katakan amin. Amin. 2, 3. Sebab Tuhan adalah adil dan Dia mengasihi keadilan. Orang yang lurus akan memandang wajahnya. Sekali lagi 2, 3. Sebab Tuhan adalah adil, Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah. Memandang wajah Tuhan, itu firman yang akan kita bahas bersama-sama. Apa saudara? Memandang wajah Tuhan. Setiap kita tentu kepingin, ya apa sih Bu caranya Bu? Aku sudah jadi orang Kristen sudah sekian lama, bahkan dari lahir, begitu proses lahir langsung haleluya. Tetapi aku belum mengalami yang namanya memandang wajah Tuhan itu seperti apa. Kita akan belajar bersama-sama. Ya, ketika saudara dan saya menjadikan Tuhan tempat perlindungan di dalam rumah tangga, ya. Kalau saya katakan saudara dan saya menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan di dalam rumah tangga, bukan berarti tidak ada masalah. Yang namanya suami istri itu selisih paham itu biasa. Karena saudara dan saya masih hidup di bawah kaum langit, belum di surga. Justru ketika ada selisih paham itu satu sama lain belajar untuk mengasihi, untuk melepaskan yang namanya pengampunan. Amin. Haleluya. Ya. Memandang wajah Tuhan ketika saudara dan saya menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan di dalam rumah tangga, ya, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, bahkan di dalam pertemanan. Engkau dan saya menjadikan dia tempat perlindungan. Bukan berarti sekali lagi tidak ada masalah, tetapi ketika saudara dan saya menjadikan dia tempat perlindungan, ketika pergumulan masalah gesekan itu datang, saudara dan saya bisa melewatinya dengan ucapan syukur, bukan dengan gontok-gontokan. Amin. Seperti pujian mengatakan Tuhan bisa ini, Tuhanlah perlindunganku,
Bisa? Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Katakan Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Katakan haleluya. 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 Memuji Dia. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Ini lagu lama, betul? Seperti Ibu Siang itu kemarin sempat mau bikin TikTok ya. Riwayah nih yang pun bisa-bisa. Ayo sekarang kita menari di hadapan Tuhan. Silakan untuk bangkit berdiri. Ya ini lagu lama, betul? Lagu lama tetapi melotok, ya. Yang menari buat Tuhan Yesus. Apa menari buat Tuhan? Jangan separuh-separuh. Haleluya. Tanpa perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Katakan Tuhan, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Seruan haleluya. 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 Memuji Dia. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Memuji Dia. Haleluya. Haleluya. Mau sembah Dia. Mau sembah Dia. Mau sembah Dia. Kalau saudara dan saya menjadikan Tuhan tempat perlindungan ketika seperti kesaksian Ibu Petrus tadi sangat memberkati ya. Mau berangkat pelayanan, tetapi Tuhan izinkan apa dilindas oleh
motor, tetapi yang dahsyat luar biasa, api Tuhan bekerja. Aduh, Petrus tidak berhenti, tidak nyalakan. Tuhan, loh aku mau pelayanan, kok diizinkan mengalami seperti ini? Kalau engkau dan saya menjadikan Tuhan tempat perlindungan, apapun dan yang engkau dan saya alami seizin, sepengetahuan. Bukti perlindungan Tuhan pun, Petrus tidak setitik pun mengeluarkan darah, bahkan tulangnya dalam keadaan baik. Itu bukti perlindungan Tuhan. Haleluya. Memandang wajah Tuhan dengan cara jadikan dia di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayanan, bahkan di dalam pertemanan. Kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, supaya saudara dan saya tetap menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan hari ini sampai garis finish. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Sangat sederhana. Berjalan dalam keadilan. Katakan sama-sama 2, 3. Berjalan dalam keadilan. Ayat yang keempat kita baca bersama-sama, masih di Mazmur 11. Kita akan membaca ayat yang keempat. 2, 3. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan yang saudara dan saya sembah, Tuhan yang engkau dan saya layani setiap saat, setiap waktu. Tuhan mau, Tuhan merindukan supaya setiap anak-anak yang telah ditebusnya itu mengikuti langkahnya. Langkah seperti apa, Bu? Yaitu langkah-langkah apapun yang engkau dan saya lakukan di pekerjaan, di pelayanan, dimanapun saudara dan saya mengambil langkah yaitu tetap berjalan di dalam keadilan. Haleluya. Apa yang saudara dan saya lakukan? Berjalan dalam keadilan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Kapanpun saudara dan saya bisa masuk menikmati yang namanya keintiman bersama dengan Tuhan. Tidak harus di gereja, di rumah kita masing-masing, saudara dan saya pun bisa menikmati, memandang wajah Tuhan, berintim dengan Tuhan. Karena Yesus ya, di atas kayu salib telah menyelesaikannya dengan tuntas, sehingga tidak perlu ritual yang ini dan itu. Tinggal apa? Engkau dan saya masuk kamar, berdoa, membuka hati seperti yang di tempat ini ya. Kita bersepakat sehati sehingga setiap kita bisa menikmati, memandang wajah Tuhan. Tetapi seringkali, Bu, aku sudah lama, sudah tak hitung itu, Bu, sudah setengah jam loh, Bu, aku itu bertelut di kamar berdoa, tetapi blank, bahkan tidak bisa doa, nyanyi pun sudah tidak bisa, Bu. Aku kepengen, aku mau, Bu, untuk bisa memandang wajah Tuhan, menikmati yang namanya keintiman dengan Tuhan. Sebenarnya sangat-sangat sederhana. Apa yang harus saya dan saudara lakukan supaya engkau dan saya bisa memandang wajah Tuhan, bisa menikmati suatu keintiman dengan Tuhan? Yang pertama yaitu bereskan, katakan bereskan. Yang dibereskan apa? Hati. Hati ini harus dibereskan. Engkau dan saya melayani, ya, memberkati banyak orang sehebat apapun. Kalau hati tidak dibereskan, sia-sia, percuma, ya. Bisa dikatakan cuma rutinitas, tetapi tidak mengalami keintiman dengan Tuhan, tidak bisa menikmati, memandang wajah Tuhan, ya. Jadi caranya sangat sederhana. Bagaimana, saudara? Kita harus membereskan yang namanya hati. Ampuni Tuhan, kalau kemarin ya Tuhan, aku kok sempat keperusut ngomong sama Ibu Monika. Contoh, ampuni Tuhan, kok kemarin aku sempat jengkel banget Tuhan sama anakku. Itu harus dibereskan, jangan saudara. Tuhan kan maha tahu, betul, Tuhan maha tahu. Tetapi segala sesuatu harus kita ucapkan, kita bereskan di hadapan Tuhan, baru engkau dan saya pelong. Tuhan memberi pengampunan. Nah, disimpan di sini, kira-kira Tuhan tahu enggak?
tahu. Tetapi saudara dan saya harus mengaku, katakan mengaku. Ampuni Tuhan, kemarin aku keprojok, kemarin aku jengkel sama anakku, sama pasanganku, sama temanku. Perkatakan, ampuni Tuhan, haleluya. Itu adalah jalan engkau dan saya untuk bisa menikmati keintiman bersama Tuhan. Itu adalah jalan untuk saudara dan saya untuk bisa memandang wajah Tuhan. Haleluya. Layakkan aku Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi, menikmati hadirat-Mu. Itu penting. Haleluya. Itu sangat penting. Saya sendiri seringkali kalau ada gesekan mungkin sama jemaat, bisa juga sama pasangan, mau masuk menikmati hadirat Tuhan itu susah banget. Kalau biasanya setengah jam sudah bisa, tapi kok susah banget. Bukan Tuhan tidak hadir, Tuhan selalu hadir. Yang membuat penghalang itu apa? Hati kita sendiri. Harus dibereskan. Jangan menuntut, kamu anakku harus begini. Bilang anaknya, suaminya, istrinya harus membaca Alkitab ya. Tetapi gaweane tino-tino sing diteloki YouTube sing neko-neko. Ndak demikian ya. Keluarga kita, teman-teman yang ada di sekeliling kita mau melihat contoh. Saudara dan saya memberi contoh dulu, baru mereka akan. Nah, seringkali kan anak Tuhan gini, suami atau istri kamu harus begini, kamu harus begini, sementara ya kamu dewe seperti itu enggak demikian. Haleluya. Jadi praktek dulu. Praktek dulu ya, jangan menuntut. Amin. Layakkan aku Tuhan untuk masuk ke tempat kudus-Mu. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku tidak sanggup berjalan tanpa tuntunan-Mu Tuhan. Seringkali saudara dan saya itu melihat, menata hal-hal yang the best. Sudah tak tata sedemikian loh Bu, Pak. Tetapi kok percaya Tuhan pasti menata yang jauh lebih baik buat saudara dan saya. Amin. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan.
Tuhan bekerja di PT kita luar biasa. Amin. Hari ini adalah hari spesial. Selain WA-nya dari jauh dikirim dari luar negeri yang membawa api Tuhan, ya kita semua juga mengalami api Tuhan itu terus berkobar. Bukan waktu di PT sini, tetapi di rumah, di tempat pekerjaan, dimanapun api Tuhan terus berkobar. Haleluya. Amin. Kita masih di Mazmur, kita baca sebentar. Mazmur 12, kita baca Mazmur 12 ayat yang ketiga. Mazmur 12 ayat yang ketiga. Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 12 ayat yang ketiga. 2, 3. Sudah ketemu? Oh belum ya, saya tunggu sehingga setiap kita bisa membacanya. Yang ketemu katakan amin. Amin. Mazmur 12 ayat yang ketiga. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bersabar. Perkataannya yaitu perkataan apa saudara? Dan hatinya adalah hati yang bersabar. Seringkali Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara kita menghadapi ya orang-orang yang seperti ini. Betul? Pernah saudara berhadapan dengan orang seperti ini? Ya, Tuhan izinkan. Tuhan, aku kok dipertemukan dengan orang yang seperti ini toh Tuhan, betul? Kenapa toh Tuhan? Mbok lebih indah, lebih baik ya bertemu dengan orang-orang yang perkataannya jujur, berjalan dalam kebenaran. Itu mau saudara dan saya. Haleluya, amin. Tetapi seringkali Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara kita semua menghadapi orang-orang semacam itu. Ya, perkataannya yaitu perkataan dusta. Bibir manis banget. Bibir manis itu seperti apa? Apakah ketika mau PD kemenangan pakai lipstik terus ditempeli gula ngono? Tempeli madu? Saya jadi ingat ya, ibu-ibu biasanya ya. Nah, ini kan mau Natal ya. Sudah belanja. Maksudnya sudah belanja bahan-bahan yang mau dibeli itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Begitu sampai di mall, lali kabeh karena ndelok apa? Itu lagi ada diskon. Ono baju belonjone. Ya, begitu sampai di rumah mah, nanti belonjone lali oleh baju abang-abang ya apa? Yang kok nek anakmu bojomu luwe kon mandeng baju itu kan marah. Pajang. Ma, lapar. Lihat bajunya aja nak ya, nanti kan kenyang. Fokus demikian. Seringkali ibu-ibu demikian ya, tetapi di luar sana. Tetapi semua ibu-ibu yang ada di sini menomorsatukan keluarga karena menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Ketika hati mulai tertarik, pengen baju lagi diskon habis-habisan 70, ditambah lagi 20. Aku memandang wajahmu aja Tuhan, tidak memandang diskon. Haleluya. Nah, sehingga saudara dan saya tetap berjalan, katakan berjalan di dalam. Nah, tinggu apa bajune mewah, bajune anyar, nek anake kaliren, bojone kaliren tidak ada gunanya. Sekali lagi, seringkali Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara menghadapi orang yang bibirnya itu manis banget. Perkataannya perkataan bohong, banyak bohongnya. Daripada ngomong beneri, akeh apa? Akeh bohong. Seringkali kita risih ya berkawan dengan seperti ini, tetapi itu kalau saudara dan saya aku mau yang aman-aman. Sekali lagi saya katakan urip dhewe nang hutan sama Allah ya. Allah kandel-kandel itu apa? Tetapi kita semua satu sama lain tetap sepakat sehati. Semakin digesek semakin kempling, semakin digesek yang keluar bukan sampah, semakin digesek semakin keluar emas. Haleluya, amin. Nah, tetapi Bu, orang yang model demikian, Bu, perkataannya dusta, sering ngakusi. Bu, Pak,
Tapi nek doa lancar loh. Nah, nek doa luar biasa. Saudara jangan gumun, katakan jangan gumun. Gumun tuh apa tau bahasa Semarangnya? Ojo heran. Lihatlah dari buahnya. Kalau saudara dan saya melihat pohon dari daunnya saja tertipu, tetapi lihatlah dari buahnya. Ya, dari buahnya ya. Dari buahnya engkau dan saya mengenal bagaimana orang itu, sehingga engkau dan saya tidak tertipu. Doanya apik, tetapi mulutnya bocor. Doanya pintar, tetapi suka mendusta. Haleluya. Semua ada di sini, adanya di luar. Tuhan mengingatkan ketika Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan orang seperti ini, ya, jangan dicaci maki. Tetapi saudara dan saya KPR, katakan KPR. PR-nya apa Tuhan? Pertobatan terjadi buat temanku ini. Amin. Jangan ditutupi. Pertobatan terjadi, ya. Yang tadinya ngapusi bertobat menjadi berkat. Amin. Yang tadinya mulutnya manis diubah menjadi manis, bukan ngapus tetapi manis mengatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi orang seperti ini jangan mundur. Ojo motong percuma. Aku datang ke sana, jelek rupanya. Ingat, saudara dan saya datang ke gereja, datang ke tempat ini bukan melihat wajah saya, tetapi memandang, rindu memandang wajah Tuhan. Kalau saudara dan saya motong menghadapi orang seperti ini, rugi, kecewa. Kalau kecewa, terus sakit penyakit satu demi satu pada datang. Tetapi ketika saudara dan saya melewati hal-hal yang seperti ini, aku mau praktek firman, aku mau lepaskan berkat Tuhan buat temanku yang merugikan ini. Aku mendoakan Tuhan pertobatan terjadi. Di situ saudara dan saya praktek firman, tidak mau dapat dari sini, keluar dari sini. Tidak mau firman, menambah wawasan, menambah pengetahuan, tetapi firman itu membuat saudara dan saya dimerdekakan. Yang pelit jadi orang yang suka murah hati. Sekali lagi, ketika Tuhan izinkan engkau dan saya menghadapi teman-teman yang seperti ini, ojo kecewa, ojo mundur, ojo sakit hati, tetapi hadapi dengan hati yang bersyukur. Aku bersyukur padamu Tuhan, melalui orang ini aku belajar mendoakan. Haleluya. Sehingga sukacita surga, kegembiraan dari Tuhan itu mengalir. Haleluya. Seperti pujian mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Hati yang tenang, tetapi semangat bergembira. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saudara mau buat Tuhan senang? Mau melihat Tuhan senang? Miliki hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Hati yang tapi semangat yang patah beringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Setiap kita koreksi diri kita masing-masing, ya. Di dalam mengiring Tuhan, Tuhan, seringkali Tuhan, aku tidak sabar menghadapi orang yang mulutnya manis. Seringkali Tuhan, aku tidak sabar menghadapi orang yang suka ngaku ini. Betul? Tak pada Tuhan, Tuhan, Engkau yang memberi kemampuan. Roh penolong itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Dengan cara meminta, maka akan diberikan.
Jangan dijarne nganggur. Roh penolong itu Roh Kudus. Engkau diutus oleh Bapa untuk menolong aku, mampukan aku untuk melepaskan berkat, memberi pengampunan kepada orang-orang yang model seperti ini. Haleluya. Seperti Bu Monika kemarin berkata, ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap, betul? Ya, ngeri-ngeri tetapi sedapnya engkau dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mazmur 12 kita akan membacanya ayat yang ke-6. Mazmur 12 kita baca ayat yang ke-6. Yang ketemu boleh tolong dibacakan. Mazmur 12 ayat yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Amin. Tuhan pasti, katakan pasti. Pasti menolong engkau dan saya dengan cara miliki hati yang haus. Miliki hati apa, saudara? Miliki hati yang haus. Bukan cuma berkatnya minta dan minta dan minta, tetapi suruh menjaga hati nggak bisa. Haleluya. Jaga hati ini untuk terus berkobar. Jaga hati ini untuk terus memiliki kerinduan untuk berintim dengan Tuhan. Haleluya. Kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan menghakimi ya. Seperti Pak Petrus kemarin yang berkata ya, saudara dan saya tidak berhak menghakimi. Amin. Seburuk apapun, sebejat apapun, saudara tidak berhak. Penghakiman milik Tuhan. Penghakiman milik mutlak milik Tuhan. Saudara dan saya yang minta apa? Anugerah-Mu Tuhan memampukan aku untuk melewati semua ini. Jangan minta dilalukan. Lalukan semuanya ini Tuhan. Buat aku berjalan di karpet merah tidak bisa. Haleluya. Yang diminta apa? Kemampuan. Beri aku kemampuan Tuhan untuk melewati semua ini. Pergumulan seberat apapun bukan untuk saudara dan saya tinggal dekem di situ, tetapi pergumulan itu untuk dilewati. Haleluya. Pergumulan untuk apa? Dilewati. Tuhan pasti menolong dengan cara miliki hati yang apa? Haus. Ya, miliki hati yang haus. Minta-minta terus, tetapi berilah kepada Tuhan. Memberi kepada Tuhan tidak berbicara soal uang-uang, tetapi saudara dan saya melayani, itu pun memberikan yang terbaik. Melayani dengan hati yang haus, datang ibadah kepada Tuhan dengan hati yang haus, itu yang membuat saudara dan saya berjumpa, menikmati, memandang wajah Tuhan. Masalah boleh datang, gesekan boleh terjadi, jangan mutung. Tetap aku haus dan lapar mau datang ke PD kemenangan. Melalui PD kemenangan keluargaku mengalami pemulihan. Melalui PD kemenangan sakit penyakitku disembuhkan. Melalui PD kemenangan pekerjaanku omsetnya terus naik, tidak pernah turun. Amin. Haleluya. Firman-Nya berkata 1000 rebah di 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa engkau dan saya. Amin. Seperti itu Petrus tadi bisa jatuh tetapi tidak sampai welek-welek ya. Justru Ibu Petrus jatuh dipakai Tuhan menjadi kesaksian, sehingga saudara dan saya, setiap orang yang mendengar kesaksian Ibu Petrus yang tadinya imannya suam-suam boleh dikobarkan kembali. Amin. Seperti pujian mengatakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus katakan walau 1000 rebah di sisi
sebentar lagi Natal, betul? Bereskan yang namanya hati. Satu sama lain yang pakai baju hijau, pakai baju hitam, pakai baju merah saling bermaaf. Ini dibereskan yang namanya hati. Haleluya. Seperti kemarin itu saya bersukacita ya. Saya bersukacita. Oma-oma pada semangat naik BI. Aku naik kongkar kurang iso, Bu. Ya, pada direkam. Situ saya bersukacita, ada kesatuan. Haleluya. Ya, meskipun saya cuma kasih pengumuman di grup ya. Ada yang datang kasih, ada yang datang sini. Mana ya nunggu sampai jamuran yang lain kok pada belum datang. Nah, aku bilang sabar. Yang lain mungkin masih ada yang bikin kolak dan sebagainya. Betul kemarin menjamu kolak segala. Terus terang saya menjamunya air putih. Ya. Betul, tapi ada yang bawa ini dan itu. Intinya kesatuan itu penting supaya Tuhan disenangkan. Sebentar lagi Natal, bereskan yang namanya hati. Pak Wi juga bilang nanti Bu sekalian habis ibadah kita bahas-bahas Natal, amin. Natal perlu dibicarakan. Seperti tempat ini juga sama Pak Wi, ada yang masak rendang, enggak ada ya. Nah, saya jadi rendangnya masih ucol sapinya Bu. Saya kan waktu itu isi firman di WBI Langter itu. Nah, jemaat itu enggak tahu nama saya. Nah, ketika bertemu dengan saya di mall, yang enggak tahu dikirakan saya sombong, ini ibu saya. Betul, saya namanya orang banyak kan lupa ya, tetapi puji Tuhan ibu ini nyapa saya. Ibu ini yang ini toh, ibu yang ngisi firman, nyanyi iwak rendang. Oh iya. Lagunya itu sebenarnya bukan iwak rendang, tetapi iwak apa? Iwak payek, nasi jagung, tambah tuwe, terus disanjung aja belum kejelutup. Jangan kepingin disanjung terus, yang disanjung siapa? Tetapi waktu saya ngisi di BB itu saya ubah kata iwak rendang nasi putih. Jangan bimbang pasti engkau diberkati. Haleluya. Gampang ya. Iwak peyek diubah jadi iwak. Meskipun Natalan tidak ada rendang, masih ada ayam gorengnya. Amin. Yang terpenting Yesus hadir. Amin. Iwak rendang nasi putih. Jangan bimbang pasti engkau diberkati. Diberkati hari ini sampai garis finish. Sekali lagi yang namanya berkat tidak selalu bicara saudara dalam keadaan sehat, bisa tersenyum, bisa bangun pagi, bisa datang ibadah ke tempat ini, itu adalah berkat yang luar biasa. Duit banyak tetapi ini kursi roda tidak enak. Yang diminta apa? Makanya waktu ketika ulang tahun itu seringkali apa? Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya. Haleluya. Ojo minta panjang umur terus ya. Seperti di kampung halaman saya itu ada ibu-ibu umurnya sampai 110. Ya cuma ketap-ketip gini. Apa enaknya? Ketap-ketip gini. Wes dikai makan bilang, aku kok turun dikai makan di anakmu. Apa enaknya? Enggak enak. Tetapi minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku panjang umur, tubuh sehat, dan selalu menjadi berkat buat anak cucu menantu. Amin. Seringkali kalau ada oma-oma atau ibu berkata, aku capek Bu, ya sudah capek ngurusi anak, sekarang anak gede, sekarang dipasrai ibu harus bersyukur ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat, bisa menjadi berkat buat anak cucu. Ada sih yang bisa pakai suster dan sebagainya, kan tidak semuanya seperti itu, betul? Ya kalau keadaan anak saudara tidak seperti itu, ya syukuri.
aku dalam keadaan sehat bisa menjadi berkat anak cucuku, sehingga engkau dan saya bisa tetap bersyukur. Orang ngomel orang ketumbal ketika ngomong putune dijiwiti wae, disentak-sentak wae akibatnya apa? Stres. Tetapi engkau dan saya yang ada di sini, setiap kita ketika ngomong cucu tentu dengan suka cita, karena tidak makan peyek tetapi makan iwak rendang. Haleluya. Buang segala yang pahit sehingga engkau dan saya memandang, katakan memandang wajah Tuhan dan tetap berjalan di dalam keadilan. Jangan sebaliknya. Yang penting aku kan untung, kanan kiri sekitarku buntung ora apa-apa, ora urusan. Sing penting aku untung. Tetapi saudara dan saya diubah, katakan diubah menjadi pribadi yang serupa dengan Yesus. Jangan bilang aku kepengen seperti pendeta itu, Bu. Aku kepengen seperti pendeta itu, Pak. Jangan. Tetapi diubah serupa dengan Yesus. Haleluya. Ya, kita bereskan hati yang pahit, kita bereskan, kita saling bermaaf-maafan, sehingga ketika Natal tiba kita bersatu hati untuk merayakan Natal di tempat ini. Amin. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Datanglah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Kami satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Beratkanlah tali kasih antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandeng tangan dalam satu hati, bergandeng tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandeng tangan dalam satu kasih, bergandeng tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Seperti kemarin itu ada miss sedikit ya. Terus dengan kedatangan Buyu kita sudah bahas bersama-sama. Ada yang bawa wortel, ada yang bawa santan, ada yang bawa cabai. Kita masak bersama-sama. Haleluya. Nah, nanti bisa dirapatkan lagi sehingga Natal yang the best ini tidak ada gontok-gontokan, tetapi kita merayakan Natal penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Masih memandang wajah Tuhan. Bu, Pak. Yang lainnya apa, Bu? Kalau tadi kan disuruh apa? Menjaga. Aku kepengen yang lain lagi, Bu. Sarane memandang wajah Tuhan itu seperti apa?
Caranya apakah seperti pemikiranku, aku melihat pandangan pertama awal aku berjumpa, tidak demikian. Jadi memandang seperti saya memandang itu tidak. Kita akan lihat memandang wajah Tuhan itu seperti apa toh yang dimaksudkan Alkitab ya. Saudara dan saya bisa memandang wajah Tuhan itu seperti apa ya, sehingga tidak seperti pikiran saudara dan saya. Wajah demi wajah seperti saya memandang itu siang Tuhan ikan dapat. Kita lihat bagaimana Alkitab menjelaskan memandang wajah Tuhan itu. Kejadian 31 kita akan lihat kebenaran mengatakan apa tentang memandang wajah Tuhan. Kejadian 31 setiap kita mau kerinduan kita yaitu berjumpa, berintim, memandang wajah Tuhan. Tetapi seperti apa ya? Alkitab menjelaskan seperti apa. Kejadian 31 yang ketemu katakan amin. Amin. Kejadian 31 kita akan baca ayat yang ke-24. Sudah ketemu? 2, 3. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Laban ini dalam keadaan jengkel banget, ya, mau mengejar mantunya, ya, mau dionek-onek tetapi ya tidak keluar rumah langsung loading karena diperlukan waktu sampai 7 hari baru Laban ini bisa berjumpa dengan mantunya ya. Dalam keadaan jengkel mengonek-ngonek ke mantunya ini. Nah, Tuhan menjumpai Laban. Tuhan mengingatkan Laban. Tuhan memberi petunjuk kepada Laban. Ini yang dimaksudkan memandang wajah Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Ini yang dimaksud Tuhan ketika saudara dan saya dalam keadaan jengkel. Di situ Tuhan kasih rambu-rambu. Saudara dicegah jangan seperti itu. Nah, itu yang dinamakan engkau dan saya memandang wajah Tuhan. Tetapi Bu Pak, lah tidak malam mimpi itu. Nggak usah. Mimpinya sinetron atau apa? Kalau ditelok sinetron pasti yang muncul apa? Bukan pesan Tuhan. Tetapi yang muncul apa? Yang engkau buat. Makanya saya tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan mengatakan pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, nek nonton TV berjam-jam bisa. Kemarin di RT saya ini ada waktu TV-nya mati itu di grup berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dengan tenang, tinggal kepiur-kepiur bintang. Nah, jangan sampai seperti itu. Tetapi saudara dan saya meskipun TV-nya masih bagus, masih bisa menyala, harus bisa mengatur. Buat apa toh saudara dan saya nonton sinetron, nonton Korea buat apa? Ketika saudara mengikuti episode 1 pasti besok apalagi ya. Bahkan ada teman saya yang lagi di luar kota nih loh, Bu Ana kelanjutannya piye? Ora aku ora tau nonton, aku kok ngikuti ya. Begitu film Korea dan sebagainya. Pokoknya kalau saudara dan saya itu mengizinkan untuk terus mengikuti hal-hal yang demikian, ada ikatan untuk kepingin ketoke maca Alkitab tetapi pikirannya kok ora barbar ya. Ndang nonton film Korea kok ora barbar ya. Iki jaminan nonton. Saudara kasih itu sekarang keadaan dunia semakin menakutkan. Goncangan demi goncangan Tuhan izinkan terjadi. Ya, jangan sia-siakan waktu kita, tetapi waktu kita pakai untuk semakin berintim mengenal Tuhan. Amin. Sehingga apapun yang terjadi itu tidak mencekam saudara dan saya, tidak dicekam rasa ketakutan yang berlebihan. Ya, tetapi engkau dan saya tetap
memiliki damai sejahtera karena kita berjalan bersama Tuhan. Saudara dan saya tetap mau mengambil keputusan, aku pengen Tuhan, aku haus dan lapar untuk terus memandang wajah Tuhan. Haleluya, amin. Jelas, jadi memandang wajah Tuhan itu tidak seperti pikiran kita ya. Ketemu gini bisa melihat, enggak, tetapi bisa lewat mimpi. Tuhan memberi rambu-rambu, Tuhan memberi pesan. Tuhan juga bisa bicara melalui firman yang kita baca, amin. Tuhan juga bisa bicara melalui khotbah yang disampaikan seperti ini. Itu yang dimaksud saudara dan saya, mendengar atau memandang wajah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mimpi itu ya bisa pesan dari Tuhan kalau saudara dan saya menyediakan waktu, jam-jam yang seperti Pak P kan hari Kamis ya, setiap kita sepakat PD Kemenangan semua mengikuti. Pak P tidak berkata harus 1 jam, enggak, berapa menit enggak apa-apa, mengikuti, amin, amin. Nah, sekarang saya tambahi di PD kita berdoa. Tuhan sudah kirim jiwa-jiwa ya, kita sepakat berdoa, Tuhan berikan tempat untuk ibadah, amin, Amin. Tuhan berikan tempat untuk ibadah. Ya sehingga ini Natal belum tiba, tetapi saya Bu Monika pelayan-pelayan pada bingung lagi kayak Bu, kursi ini mau pentas di mana. Kita berdoa Tuhan sediakan tempat buat PD Kemenangan. Amin. Kalau sudah berkata amin, ya saudara dan saya pilih tanggung jawab. Lali pasti Roh Kudus mengatakan, ayo berdoa buat PD Kemenangan, minta tempat untuk ibadah. Haleluya, amin. Tuhan kita dahsyat luar biasa. Saudara punya Tuhan yang besar, Dia sanggup memberikan yang luar biasa, yang the best, jauh di luar pikiran saudara dan saya, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Apapun perbuatanku, katakan untuk yang Tuhan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan saudara dan saya punya Tuhan yang besar. Pergumulan kita kecil, katakan kepada masalahmu kecil, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Amsal 10, kita akan segera selesai pakai ayat bonus Amsal 10 ayat yang ke-12. Amsal 10 ayat yang ke-11, yang ketemu tolong dibacakan. Amsal 10 ayat 12. 12. Amsal 10 ayat yang ke-11 diberikan firman Tuhan. Ayat 12. 12. Ya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Kebencian menimbulkan apa? Pertengkaran. Pertengkaran, gesrek. Tetapi kasih menutupi, katakan menutupi. Menutupi. Sejelek, sebobrok, seberapapun engkau dan saya disakiti, bagianmu, bagianku, yaitu menutupi, katakan menutupi. Ojo tiumbar. Jangan tiumbar, tiwer-wer kemana-mana. Kau kehilangan apa? Tetapi ketika engkau dan saya belajar untuk menutupi kasih, ketika temanmu, bu, pak, kain lu seperti ini, kita doakan.
Amin. Amin. Saya dan ibu dan bapak semua tidak sempurna, amin. Jadi ketika yang satu atau yang lain itu mulai nimbrung, ngajak ngomong yang enggak benar ngerasani, kita harus apa? Stop, dibelokkan, amin. Karena dikatakan apa? Kasih itu menutupi pemandangan. Itu yang harus saudara dan saya lakukan sebelum Natal. Ya, kita rayakan bersama-sama. Kita harus belajar menutupi, katakan menutupi kesalahan teman kita, sehingga engkau dan saya dapat memandang wajah Tuhan dan tetap berjalan di dalam keadilan. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasihmu ajarilah kami pintu, katakan pintu untuk saudara dan saya masuk ke pintu gerbang kemenangan. Kasih yang saudara dan saya praktekkan adalah pintu untuk saudara dan saya dapat memandang wajah Tuhan. Haleluya. Jadi intinya saudara dan saya mulai hari ini belajar, katakan belajar untuk mempraktekkan kasih, saling memaaf-maafkan. Buang iwak peyek, terima iwak. Buang sakit hati, terima hati yang baru, yaitu hati yang mengampuni. Amin. Tuhan memberkati, menyebar kasih, menabur kasih hari ini sampai garis finish. Memandang wajah Tuhan, berjalan di dalam keadilan Tuhan hari ini sampai garis finish. Amin. Tuhan memberkati. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam setiap hati kami. Tolong kami untuk menghadapi situasi apapun Tuhan, supaya mata kami terus tertuju terarah kepada-Mu. Dunia Tuhan semakin menakutkan, tetapi kami tidak takut meninggalkan tahun ini dan masuk dalam tahun baru, karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau belajar tetap memandang wajah-Mu. Kami mau belajar berjalan Tuhan dalam tuntunan-Mu, yaitu berjalan di dalam keadilan. Amin.